Tiaw dan halal. Kalau mie viral yang dulunya viral dulu itu Selamat pagi, Assalamualaikum dari Brunei. Hari ini Wulan akan bawa kalian ke salah satu distrik yang ada di Brunei Darussalam, yakni ke distrik Belait. Untuk pengetahuan atau informasi teman-teman yang berada di luar negara Brunei Darussalam itu ada 4 daerah atau 4 distrik. Distrik Brunei Muara, distrik Temburong yang kita ke sana harus lewat jembatan Soas atau jembatan Temburong, kemudian distrik Tutong, dan yang terakhir yang berbatasan dengan Malaysia yakni distrik Belait. So, hari ini Wulan akan ke sana, sekalian ada yang akan dibuat di sana, sekalian mereview kolomi atau kue tio yang pernah viral beberapa saat yang lalu. Sepertinya aku sudah pernah bikin videonya mungkin 3 tahunan yang lalu ya. Tapi aku cari-cari di arah galeri aku dan di arah list aku di YouTube, kok aku nggak menemukan. Jadi spesial hari ini Wulan akan coba ke sana lagi. Kita nih lihat apakah kolomi kue tio viral Ahtong ini masih viral untuk saat ini atau tidak. Kalau ndak viral lagi, kita akan viralkan lagi. Karena kue tio Ahtong itu salah satu kue tio legend yang ada di negara Brunei Darussalam. Beberapa saat yang lalu aku pernah terjumpa dengan si ownernya, dan ownernya itu sudah agak sedikit sepuh ya. Mungkin dia bukanya atau dia menjualnya itu dari dia masih muda, atau mungkin sudah agak sedikit lama. Makanya diklaim sebagai salah satu kolomi kue tio legend yang ada di Brunei Darussalam. Karena Wulan ini kan favorit banget ya sama kolomi, kue tio, apa saja yang berbau mie gitu ya. Walaupun namanya Ahtong, tapi kalau di Brunei Darussalam itu ada sijil atau label halalnya. Jadi nggak usah dikhawatiri, untuk teman-teman yang sekiranya akan mendatangi negara Brunei Darussalam, boleh dicoba salah satu kue tio kolomi viral Ahtong yang ada di distrik Belait, khasnya di kota minyak Brunei Seria. Apalagi di luar lagi hujan guys, hujan rinai-rinai, hujan rintik-rintik. Jadi tepat banget atau ngam banget kalau kita makannya yang sedikit agak-agak hangat gitu ya di pagi hari ya. Jom. Nah, lewat Sungai Tutong. Jadi kalau ke Belait, ke Belait itu selalu lewatnya Tutong apa sih lu? Dan di sini tuh ada pulut panggang yang sangat lumayan terkenal sampai dibuatkan lagunya. Lagunya seperti ini guys. Pulut panggang daerah Tutong. Ya Allah, maafkan suara aku yang pas-pasan. Jadi di sebelah kiri Auda ini adalah Sungai Tutong, yang konon kabarnya banyak buayanya. Jadi pulut panggangnya itu di depan sana, di bangunan yang depan sana tuh ya. Sebenarnya pengen mampir, pengen beli, tapi aduh, kok males hujan seperti ini. Kak Wulan tuh tidak pernah review Indonesian food ya. Apakah aku tidak cinta masakan dari negeri aku sendiri? Ya karena aku sering pulang, setidaknya sebulan sekali, 1,5 bulan sekali. Jadi ya kesempatan untuk makan makanan negara lain ya kan. Karena kalau pulang ya pasti yang dimakan adalah makanan dari negerinya sendiri. Jadi kalau di Brunei, di Malaysia kesempatan makan dari negara lain. Nantilah kita cari cilok, cireng, dan simol di Brunei, dan cari abang Gojek. Tiap hari hujan. Waktu itu ke Miri juga hujan, ini ke Belait juga hujan, ke Bandar, kemana saja hujan hari-hari ya. Sebenarnya kalau hujan-hujan gini itu paling nyaman, paling sedap, paling enak itu makannya bakso yang pedes gitu ya. Tapi sayangnya di Brunei itu nggak ada abang-abang bakso yang lewat, nggak ada silok, nggak ada sireng, nggak ada simol. Jadi makanya kue tio sama kolomi saja ya. Ya kasihan guys, lihat guys, mogok alias macet. Tadi kan aku sudah bagi tahu, kita lalu jalan lama saja. Ternyata di sini jam guys, ini jalan baru. Ini saja masih belum simpang Sungai Liang loh. Sudah jam bikin sakit kepala. Kalau di Brunei jam seperti ini saja sudah bikin sakit kepala saya. Karena kita ini di sini jarang sekali menemukan kejaman atau kemacetan yang sangat teruk. Rupanya ada accident guys, ada kecelakaan di depan. Patut macet ya. Di sini tuh katanya kalau melanggar tiang listrik kena
fine atau denda 600 guys kalau sampai roboh. Ya Allah, sampai terpusing ke situ, ya Allah, kasihan Rek. Bini-bini itu punya Bang. Bawah. Ya, untungnya di highway Brunei itu ada U-turn ya. Ada memang ya, highway ada U-turn ya. Jadi harus balik ke Seria nih. Kalau enggak udah dapat makan si Ahtong Kway Teow viral. Wah, Masya Allah, ini juga mau kemana? Ke Labi apa ya? Ini dia naik sepeda guys. Hujan-hujan naik sepeda siuknya. Di sini juga ada loh bus. Tuh di sana terminal busnya untuk menuju ke pusat kota Bandar Seri Begawan. Ini Plaza Seria. Salah coy. Nah, depan itu adalah terminal bus Seria. Dulu itu di sini macamnya banyak kayak burung dara loh. Kenapa sekarang sudah habis sama sekali? Ini gede-gede lama di Seria. View sedikit kota Seria. Di sini ada Indonesian food yang menjadi kegemaran aku, tapi lama banget nggak kesini. Ini food court Seria. Depan ini adalah hotel. Satu-satunya hotel yang ada di Seria. Dan di sini banyak bule guys, banyak ekspat ya. Kenapa? Karena di sini banyak banget yang kerja di penambangan minyak. Teringat dulu pertama kali nyari si Ahtong Kway Teow karena viral kan, banyak orang yang makan di Ahtong dan di viralkan sampai ke sana ke sini, sampai tanya di workshop karena nggak tahu namanya Ahtong, taunya hanya Kway Teow viral Seria gitu saja kan. Ternyata di sini sekarang sudah hafal kan, di area bangunan ini ya. Ya, yang belum tahu Bandar Seria pagi ini di pukul 8 karena hujan ya agak sedikit sunyi ya. Selalunya ini kalau agak tengah hari sedikit jam 9-10 gitu ramai guys. Banyak orang membeli belah di sini. Di sini juga ada Plaza Seria tuh ya depan tuh ya. Aku mau ke Maybank dulu. Banyak aji-aji nongkrong lepak. Pagi-pagi ya kan. Kita coba nyusur ya. Aku menemukan pepaya guys di Wai-Wai. Harga pepaya di sini mahal ya. Kita harus tanam pepaya say. Aku suka yang damit-damit seperti ini. Cute banget, lucu kan? Seringgit 2. Mana? Enggak, dia masak. This one 2 ya. Wow. Yang mana? Lucu-lucu banget, kecil-kecil ya. 1, 2. Dan mana guys? Bagi-bagi menemukan pepaya. Ini berapa ini? Ini 22. Ini judulnya membeli pepaya karena cute, lucu, kecil banget. Ya, sambil menikmati suasana pagi di kota minyaknya Brunei Seria, sambil mencari kolomi viral Ahtong. Itu hari sangat viral banget guys. Se-viral apa? Pokoknya viral banget lah beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu saat awal-awal COVID kalau nggak salah ya. Sampai bulan tuh juga ikutan berburu ke sini. Kita lihat bagaimana si kolomi itu ya. Di situ juga ada char Kway Teow, ada kolomi, ada Kway Teow. Jadi yang berbau-bau mie ya. Karena mie itu kan makanan khas orang Chinese ya. Nah, di bangunan, iya, bangunan sini lorong bunga melur. Oh my gosh, Ahtong Kway Teow dan halal. Ini kedainya, sepertinya si Ahtongnya yang itu loh, yang duduk itu ya. Selalu teh tarik panas. Tadi kurang manis ya. Oh my gosh. Hujan-hujan. Makanya apa guys? Kolomi, sampai aku berburu jauh-jauh dari Bandar Seri Begawan menuju Seria. Jadi penampakan kolomi Ahtong tuh beda ya sama kolomi apa?
favorit aku sama si Mel apa? Mie piring mas ya. Beda sama kalau mie piring mas. Tapi mie-nya hampir sama sih ya. Mungkin ini homemade ya. Selamat makan. Di bawah ini airnya hitam banget. Ini ramuannya di bawah sini, rahasianya Kolomi itu di bawah nih guys. Bumbu-bumbunya. Terus dagingnya cincangan kecil-kecil coklat seperti ini ya, nggak tahu dimasak apa. Ada bawang gorengnya. Nanti aku itu ya, semangkuk ini berapa ya? Aku update berapa harga semangkuknya. Finally hujan-hujan. Akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang terjebak macet, akhirnya aku dapat makan Kolomi viral yang dulunya viral dulu itu wamenya banget guys. Tapi sekarang ya sedang lah. Ternyata yang viral itu nggak selamanya viral ya. Ada masanya dia juga kembali seperti sedia kala. Tapi ini memang legend ya. Di Korea ini legend banget. Mari hijau guys. Panas banget. Dagingnya sudah ada rasanya, macam masak hitam gitu. Makan Kolomi itu harus diaduk. Kalau nggak diaduk dia macam nggak sebati ya, atau nggak kencang gitu. Menyuk tuh apa menyuk? Kemarin ada yang komen menyuk. Kamu menyuknya kok banyak banget belum? Menyuk tuh apa sih guys? Kemarin ada yang waktu aku makan Kolomi ya. Mie kolo itu ternyata aku kan nggak perasan ya. Mie kolo itu kalau dibalik itu ternyata jadi Kolomi ya. Jadi kalau di Malaysia ada mie kolo, di Brunei ada Kolomi. Balik sama saja. Kolomi itu mie-nya kecil-kecil. Lupa nggak simpan sos. Patut kurang sedap. Kalau kita simpan sos tuh rasanya dia lebih terasa ya. Semua sos ini banyak banget. Habis nggak sih? Mie kolo dibalik menjadi Kolomi. Mie itu memang resepinya kan dari China ya, jadi banyak kan yang menjual itu juga orang-orang China. Makan Kolomi itu kalau lapar enak banget. Tinggal dikit guys. Dagingnya dicincang kecil-kecil. Kalau di piring emas kan dia besar-besar. Kalau sini cincangannya dikecil-kecil seperti ini terus dibumbuin kayak masak hitam gitu ya. Sudah kan habis satu mangkuk. Tadi macamnya udah habis, aku banyak banget, penuh loh segini tadi. Ternyata habis. Kok macam jual mainan-mainan baby. Jauh-jauh sampai ke Seria tetap saja bagi aku. Tapi dulu macamnya lain, enggak seperti itu dulu. Enak gitu loh guys. Atau mungkin lidah orang tuh beda-beda mungkin ya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih suka atong, ada yang lebih suka piring emas, ada yang lebih suka yang bawah jembatan di Gadong ya. Mengikut selera masing-masing ya. Tapi kalau Wulan ya memang oke sih atong nih ya. Lanjut belanja di next vlog ya. Jadi tadi tuh macam mana ya, pelayan-pelayannya tuh macam berdiri-diri gitu karena ada majikan atau bosnya ya, jadi macam kayak diliatin nggak selesa gitu. Bulan mau review mau makan gitu macam kayak apa ya, macam nggak enak hati gitu loh guys.
Dulu yang aku makan tuh apa aku lupa. Aku cari videonya di list aku tuh nggak ada. Sepertinya kue tiaw kah, kolomi kah. Aduh, kenapa dulu ya viral banget sampai orang bandar tuh berdondon-dondon, berduyun-duyun mendatangi si Ahtong itu. Ada satu orang dulu yang upload macamnya dia apa ya dulu belum ada TikTok guys, macamnya uploadnya kalau nggak silap di Facebook gitu ya. Dulu masih zaman viral-viralnya Facebook, jadi Wulan juga ikut-ikutan lah mendatangi si Ahtong kue tiaw viral. Dulu bagi aku kok apa rasanya beda, tukang masaknya beda atau macam mana ya, aku lupa deh dulu itu yang aku makan apa ya. Tapi ya lumayan lah, oke lah ya, karena selera masing-masing ya. Nanti kalau aku bilang gak enak itu juga ada yang komplain, enak tuh. Jadi kalau masalah selera itu masing-masing. Ada yang bilang Ahtong sedap, ya silakan. Ada yang bilang piring emas sedap, ya monggo. Ada yang bilang yang bawah jembatan Gadong itu enak, ya silakan. Kenyamanan berada di lidah masing-masing, karena lidah orang tidak sama, lidah tak bertulang. Ini rumah Gurkha. Gurkha tuh askar dari Nepal. Jadi mereka itu macam dikontrak sama Brunei. Askar is abri, apa ya, tentara ya. Askar itu tuh tentara. Jadi campnya itu di Seriah. Kalau ada perang dia yang maju duluan. Oh ya guys, tadi aku juga beli honey bahulu. Jadi ini adalah salah satu kue tradisional yang ada di Brunei, Malaysia, dan yang sewaktu dengannya. Aku di Indonesia juga pernah nampak, pernah beli, dan pernah makan juga, karena ini adalah salah satu kue zaman dulu. Kalau anak-anak umur 20-an pasti mungkin agak sedikit ya nggak mengetahui kuih ini ya. Ini adalah kuih leluhur, kuih nenek moyang. Wulan pernah makan di zaman-zaman dulu waktu masa masih kecil, dan sekarang aku menjumpainya lagi. Sebenarnya aku sudah tahu banget si kuih bahulu ini dengan sering menonton si Upin Ipin. Kalau kalian pernah menonton acara kartun Upin Ipin, Indonesia pasti pernah ya, karena salah satu kartun atau movie anak-anak favorit di Indonesia juga si Upin Ipin itu. Dia sering memamerkan atau sering memperlihatkan si kuih bahulu ini ya. Jadi kuih bahulu tuh seperti ini. Kalau di Indonesia apa ya namanya ya? Aku searching dulu. Kalau Malaysia, Brunei namanya bahulu, tapi kalau Indonesia bukan kuih bahulu ya, atau sama mungkin ya. Karena Indonesia, Brunei, Malaysia itu makanannya juga hampir-hampir sama. Kuih-muihnya juga hampir-hampir sama ya. Nggak dapat saling mengklaim itu kuih dari mana, karena memang zaman-zaman dulu itu kan mereka itu tanpa paspor, datang ke sana ke sini, saling membawa, saling memperkenalkan antara kue satu dengan yang lainnya. Siapa yang pertama kali membuat resepinya, mungkin kalau di Indonesia kuih bolu mungkin ya namanya ya, bahulu menjadi bolu, bolu menjadi bahulu. Ulan mau coba review harganya tadi berapa ya guys, aku lupa. Isinya satu paket 20 biji, 20 pieces. Dan ini adalah produk dari Johor, jadi diekspor ke Brunei. Walaupun sebenarnya di pasar-pasar tradisional itu juga ada yang menjual kuih bahulu, tapi bukan yang buatan kilang atau bukan buatan pabrik. Yang homemade seperti itu, ini adalah buatan kilang atau buatan pabrik. Wih, packagingnya cantik ya. Nah, bentuknya itu macam apa ya? Kalau kalian punya spons untuk cuci piring, hampir sama nih, kayak gini. Wow, menul-menul kecil ya, lucu ya. Ambilkan yang cantik sedikit. Nah, jadi kuih bahulu bentuknya tuh seperti ini. Dia macam wangi-wangi kayak kue yang di oven. Walaupun sebenarnya kuih bahulu itu dibakar ya, tapi untuk yang zaman now atau zaman sekarang itu kayaknya dia di oven, karena nggak ada kenampakan gosong atau hangusnya. Jadi ini cantik ya, kuning merona gitu, kuning-kuning kecoklatan. Bentuknya macam kerang ya bentukannya, terus dia lembut banget, bau-bau dari kue bolu. Empuk banget kalau dibelah tuh seperti ini. Yang belum tahu kuih bahulu coba tanya Upin Ipin ya, apa rasanya kuih bahulu. Kayak kue bolu sama
bolu-bolu jadul ya, bukan bolu-bolu zaman now. Kalau bolu-bolu sekarang kayak marble cake, sponge cake, atau kue bolu yang sekarang itu kan ada simpan Nutella, ada simpan coklat, ada simpan keju dan sebagainya. Tapi kalau yang ini itu asal muasal kue bolu atau kue bahulu itu benar-benar sangat masih menjaga keaslian dari resepinya. Jadi dia rasanya tuh masih macam kayak rasa yang sebenarnya yang belum bercampur dengan varian-varian baru gitu ya. Enak. Aku pernah makan di Indonesia. Sedap, 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 sedap. Kata siapa? Kata Upin Ipin.